Yang jadi menarik adalah menyebutkan Demokrat, dan Demokrat justru menjadi final menganggap ya udah kalau begitu tidak mungkin ada pembicaraan dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega menyebut oh ya Nasdem juga itu masih timbang-timbang. Itu memperkuat justru kemungkinan Nasdem dan Demokrat dan PKS membentuk blok baru kan. Jadi di situ jebakannya. Ya begitu pintu Ibu Mega ditutup untuk partai-partai yang dia sebutkan, maka pintu Gerindra jadi terbuka untuk partai yang lain, kira-kira begitu kan. Dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerjasama dengan PKS. Dan saat ini posisi PD Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan. Secara ideologi saya kira memang dari sumbu spektrum ideologi antara PD Perjuangan dan PKS dulu ya sebelum Demokrat itu memang berjauhan, memang sulit untuk dipaksakan mereka berkoalisi. Secara historis dia tidak ada selama hampir 20 tahun pemerintahan SBY dan Jokowi itu tidak pernah bersama sejarah dalam pemerintahan nasional dengan PKS. Nah, karena minggu ini ada semacam kepastian bahwa Pak Prabowo juga itu mungkin hanya akan ditawar sebagai wakil presiden oleh Gerindra kan, oleh Megawati itu. Karena sinyal yang 2 hari ini kuat bahwa PDIP akan ajukan sendiri itu. Kalau diajukan sendiri ya udah pasti Puan kan, nggak ada cara lain gitu. Atau mungkin ada soal Andika, tapi ya itu agak susah itu membayangkan itu. Disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan yang fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan oleh sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega dengan zaman pemerintahan Pak SBY, sehingga itu merupakan hal yang rasional. Hal-hal yang biasa di dalam demokrasi, ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded membangun kerjasama, ada yang berbeda. Yang jadi menarik adalah menyebutkan Demokrat, dan Demokrat justru menjadi final menganggap ya udah kalau begitu tidak mungkin ada pembicaraan dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega menyebut oh ya Nasdem juga itu masih timbang-timbang. Itu memperkuat justru kemungkinan Nasdem dan Demokrat dan PKS membentuk blok baru kan. Jadi di situ jebakannya. Karena Ibu Mega selalu ingin dia mau sendiri tentukan arah bangsa ini. Dengan Demokrat, memang secara ideologis mereka sama-sama partai tengah lah katakanlah, partai nasionalis, tetapi secara historis kita tahu tidak pernah bersama juga, dan kita tahu faktor pengikat koalisi itu selain faktor ideologis tidak terlalu determinan di Indonesia. Menurut saya yang lebih determinan itu soal kedekatan elit partainya, tokoh sentralnya. Nah inilah titik poinnya. Selain faktor capresnya, figur utama itu bisa menyatukan. Tapi dari sisi Demokrat dan PD Perjuangan saya kira kita sudah tahu lah, jadi rahasia umum bahwa hubungan tokoh sentral dua partai ini ya tidak terlalu hangat untuk mengatakan kata dingin gitu. Tapi yang lebih menarik sebetulnya, begitu Ibu Mega tutup yang lain, maka dua partai yang lain, PAN dan PKB, nilainya langsung jadi naik. Kan itu artinya Cak Imin jago juga, dia bilang ya memang cuma saya yang bisa berdampingan dengan Puan, maka harga Cak Imin naik lagi tuh. Jadi begitulah keadaan yang terjadi karena berebut tiket yang tinggal sisa-sisa itu tuh, yang 20% udah diambil sama oligarki kan. Jadi itu yang selalu kita ingatkan. Pak SBY dan Ibu Mega kita tahu sejak pemilu 2004 hingga sekarang ada katakanlah tidak begitu hubungan tidak begitu hangat, sehingga inilah faktor yang menyebabkan Partai Demokrat dan PD Perjuangan ada kemungkinan atau peluangnya kecil. Sekarang juga faktor kenapa misalnya mungkin Pak Jokowi akseptabilitas ke Partai Demokrat masih mungkin. Nah, bisa juga dianalisa kenapa Demokrat tidak gabung di pemerintahan saat ini juga karena faktor itu. Karena PDIP sebagai salah satu partai terbesar penopang Pak Jokowi mungkin resisten terhadap kehadiran Partai Demokrat. Ini kedunguan di antara mereka membuat kita justru bertepuk tangan dengan keadaan ini nih. Karena berantakan semua desain. Satu waktu mungkin Ibu Mega juga sumringah lagi karena disapa oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh kan juga sangat mampu untuk mengubah bahasa tubuhnya terhadap Ibu Mega. Lalu Ibu Mega senang. Lalu Pak Surya Paloh bilang, ya oke, Anies juga
nggak akan kita hitung. Karena kelihatannya Ibu Mega menganggap Surya Paloh itu udah die-hard pada Anies, dan Anies tentu secara ideologis atau kalkulasi kultural kurang bagus buat PDIP. Maka terjadi relasi dengan Nasdem bahwa sebaiknya Nasdem kalau mengubah daftar itu, yaitu Andika ditaruh di atas, mungkin lebih baik buat Ibu Mega karena Puan dan Andika sudah pernah diupayakan. Jadi banyak hal yang sebetulnya berhenti sebagai analisis karena watak PDIP sendiri yang sejak awal seolah-olah memproteksi dirinya dari kerjasama dengan tokoh-tokoh yang punya problem dengan Ibu Mega secara personal di masa lalu kan? Kan yang kita tetap ingat bahwa ada SBY di masa lalu, ada Nasdem, Pak Surya Paloh. Jadi semua soal akhirnya jadi soal personal. Itu yang kita mau terangkan, bahwa demokrasi kita bertumpu bukan pada kedewasaan institusi, tapi pada dendam-dendam yang tersembunyi. Ya. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Tidak boleh dipublis ke media, karena risikonya PDIP akan dianggap partai sombong dan menjadi persoalan, ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Ujang mengatakan, sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat, bakal mendapat respons buruk dari publik. Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Kalau mengusung koalisi kebangsaan, maka tidak boleh alergi dengan partai manapun, apalagi Demokrat dan PKS termasuk partai yang mendukung nilai-nilai kebangsaan itu, baik dalam konteks membangun nasionalisme atau Islam modern, kata Ujang. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Kalau dengan PKS, tidak, ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Sementara dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai sekjen, memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu, ujar Hasto. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya Partai Banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai, di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, golongan karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama sekretariat bersama golongan karya cikal bakal Partai Golkar hari ini.